Jamaah yang Allah muliakan, jalan makin membara. Yang dimaksud apa? Yani jalan menuju surganya Allah. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwah. Bukankah Rasul sudah kabarkan 14 abad yang lalu bahwa yang namanya surga selalu diliputi oleh segala sesuatu yang tidak kita sukai. Padahal semua orang menghayalkan surga. Cuma huffatil jannah bil makari. Yang kita suka ini dihiasi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Jadi kayak orang makan durian lah. Mana ada orang suka sama kulit durian? Durian ajib. Kulitnya, tajam. Kan kita nggak makan kulit, kita intinya dalam, betul. Dan nyaris hampir semua buah-buahan pun enak dalam, bukan kulit. Surga kalau dilogikan kan seperti itu. Orang mana yang nggak suka dalamnya surga? Semua suka. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassuna khalqah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'im, aku yang menjamin, bi baitin fi rabadil jannah, dengan sebuah rumah istana di pinggir sorga." Tapi bukan begitu saja. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, buat orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia bisa menang atau benar. Ini baru bicara pinggir sorga. Tengahnya kata Nabi, bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Ku pun jamin rumah nanti di tengah sorga, istana. Buat siapa? Buat orang yang mau meninggalkan bohong walaupun cuma bercanda. Itu bicara tengah sorga loh. Wa fi a'lal jannah, dan di atas sorga yang paling tinggi, bi baitin liman hasuna khalqah, buat orang yang membaguskan akhlak. Dari tiga ini kita tahu ini sulit. Meninggalkan berbantah-bantah itu sulit. Ini zaman di mana orang suka berdebat kusir. Ya. Ya, ini ketiga ini merupakan ujian yang perlu dijalani. Karena kita tinggal di zaman yang semua orang ini suka berdebat, memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas. Contoh yang paling gampang, kita orang Islam ini kan wajib beriman dengan ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta, ayat-ayat Allah. Kita ayat-ayat cinta sampai kita jadikan status di WhatsApp kita, tapi ayat-ayat Allah kita lupakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Yang bilang Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy siapa? Allah. Kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Maka beriman dengan ayat ini wajib. Wa su'al anhu bidah. Kau pertanyakan bagaimana caranya, bidah. Ini sekarang orang berdebat. Bahkan segelintir ulama yang mengatasdirikan ulama ini berani berfatwa. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa Allah hanya di atas arsy saja, sesat. Allahu Akbar. Terjadilah perdebatan. Debat kusir yang tak berujung. Padahal sudah pernah terjadi. Mau dibangkitkan lagi. Dirubah pemahaman Muslim Indonesia ini untuk mengatakan Tuhan di mana-mana. Gimana nih Ustaz? Tarakal mira ya akhi, sudah tinggalkan. Katakan Allah yahdik. Semoga Allah berikan hidayah.
Karena ada permasalahan yang lebih penting, menjaga ukhuwah di antara kita, mengembalikan fitrah mulianya bangsa ini, bangsa yang Allah turunkan berkah rahmat. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Sampai kapanpun rahmat dan berkah di negeri ini hanya untuk orang-orang Islam. Yang mana Islam yang memang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslim yang berani mengatakan dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena yang Esa cuma Allah. Tuh, negeri bertauhid. Cuma kemarinya jarang orang paham nih. Akhirnya suka berdebat, memperdebatkan sesuatu yang sudah pasti. Masya Allah. Ustaz, ini jalan makin membara, Ustaz. Makin panas saja, Ustaz. Makin kami dibikin bingung sebagai muslim. Enggak usah bingung. Kalau ada orang Islam bingung berarti dipertanyakan keislamannya. Karena orang Islam tahu ini Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka pendahulu-pendahulu kita para ulama itu kalau hidupnya galau, terkena hempasan ujian yang tak kunjung reda, maka dia berdiam diri, dia baca Quran, dia jadikan petunjuk itu Quran. Imam Syafi'i itu kalau udah pusing, bingung memecahkan masalah, dia berdiam diri, dia hatamkan Quran. Dia cari jawaban. Iya, karena Quran ini betul-betul adalah solusi. Yang kalau setiap muslim tahu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Mungkin perlu ditekankan sekali, kapan Quran ini jadi petunjuk? Ketika manusia ini bertakwa. Kapan manusia bertakwa? Ketika dia beragama dengan cara yang benar. Kapan agama dikatakan benar? Ketika mengikuti perintah Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah benar caranya, udah enggak usah khawatir. Makanya saya berhusnuzon. Ini negeri pendahulu-pendahulunya orang soleh ini. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Subhanallah. Sekarang senjata canggih malah ngundang penjajah, gitu loh. Oh, ini ada yang salah kalau begini. Setelah ditelaah dan dipahami betul. Nyaris anak-anak muda sekarang nggak paham sejarah. Pernah ada manusia-manusia mulia yang menggetarkan negeri ini. Jangan pernah kita lupakan sejarah tersebut. Sejak sebelum terjadinya kemerdekaan 1945, kita sudah punya orang-orang hebat yang membuat Belanda ini geleng pala. Ini negeri, Masya Allah. Di Sumatera kita tahu ada Teku Umar dengan istrinya Cut Nyadin, berani melawan Belanda dengan kalimat La ilaha illallah. Kita pernah punya tuanku Imam Bonjol, perang Padri. Lihat, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar sampai dia ditangkap, dibuang ke Manado. Tapi dasar mutiara adalah mutiara. Di Manado pun dia bikin kampung Bonjol, Islam sampai. Seberapa kurang hebatnya perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Gak bisa ngadepin Pangeran Diponegoro ini Belanda, dibuang ke Makassar. Makassar sampai Islam melalui beliau. Di Makassar sendiri diacak-acak, ada Muhammad Yusuf, Syekh Muhammad Yusuf. Belanda bingung ngadepin dia, dibuang ke Afrika Selatan. Islam sampai ke Afrika Selatan. Di daerah Madura kita tahu ada yang namanya Sakerah. Masya Allah. Kita tahu di timur sana ada yang namanya Ahmad Lusi, yang diganti namanya jadi Thomas Matulesi. Jadi Patimura Kristen lagi. Innalillah. Itu ulama. Enggak akan pernah negeri ini merdeka kalau tanpa ulama di dalamnya. Tidak. Allah turunkan berkah. Kita ini anak bangsa mesti paham nih. Karena kalau kondisi jalan makin membara, sekarang kita rasakan sulit untuk bertahan. Dulu juga orang pernah merasakan kesulitan.
Tapi mereka tahu sekali bahwa kesulitan di atas dunia ini bak ujian yang pasti selesai, bak badai yang pasti berlalu. Bagaimana caranya mengembalikan fitrah yang Nabi sabdakan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan pernah selesai ujian yang berat yang kalian rasakan ini sampai kalian kembali pada agama kalian. Kalau nggak dipahami dengan benar, akhirnya kita tergolong orang yang rendah akan cita-cita. Ustaz, kita merasakan jalan makin membara Ustaz di negeri kita. Enggak. Antumnya aja yang nggak tahu salah dan cara. Bener Ustaz. Aduh, tinggal di Indonesia ini berat Ustaz. Apalagi di Purbalingga Ustaz. Beratnya di mana? Ente memang bawa batu? Enggak ada yang berat. Berat Ustaz. Aduh, Indonesia keras Ustaz. Keras dari mana? Lawang negeri subur, tanahnya banyak. Ini negeri nanam apapun numbuh. Enggak ada Indonesia keras. Indonesia itu lembut. Keras Ustaz. Lembut. Keras. Indonesia lembut. Keras Ustaz. Enggak, entenya yang lembut ke Yupi. Maksud. Enggak ngreget gitu loh. Lupa ada sejarah bambu runcing bisa ngusir penjajah. Sekarang semua kita punya, masa nggak bisa ngusir penjajah, malah manggil penjajah. Jangan-jangan kita ini ayam mati di lumbung. Saya bilang kemarin di Cirebon, kalau sombong itu boleh, kalau boleh. Cuma kan nggak boleh. Orang Indonesia tuh paling layak sombong loh. Ini negeri Indonesia ini jantungnya dunia yang tidak perlu negara lain. Kita nggak perlu merengek pengen beli minyak ke negara lain. Negeri kita minyak di mana-mana. Gas buminya, ya geotermalnya, panas buminya, tambangnya. Di bawah bumi ada minyak, di atas ada minyak, di bawah ada tambang, di atas pun ada tambang. Ini negeri subur. Kita mau makan apa asal mau. Bosan makan beras, kita bisa makan gandum. Gandum numbuh. Beras juga numbuh, cuma lahan udah mulai kurang. Dijualin sama si Aseng. Ya udah, nggak usah kesel. Kita ganti aja kalau gitu, makan singkong. Makan singkong. Bosan singkong ubi. Bosan ubi sagu. Bosan sagu jagung. Makanan apa yang gak ada di Indonesia? Oh Masya Allah. Subhanallah, ini negeri semuanya ada. Suburnya Masya Allah. Tanya petani tuh, saking suburan negeri ini, nanam singkong kebalik numbuh. Gak ada petani di sini. Gimana? Cuma agak pahit aja, agak pahit. Ini negeri subur sekali. Apa yang gak tumbuh? Beli mujair sepasang ikan nila, taruh di kolam, bulan depan tengokin 1000 itu ikan. Apa yang kita gak mampu? Cuma kita dididik oleh kondisi yang membuat kita gak yakin kalau kita mampu. Rendah cita-cita. Pantesan kita berasa jalan makin membara, gampang dicuci oleh sekelompok orang yang berpikir radikal. Indonesia revolusi, demo, caci maki pemerintah, negeri ini sudah nggak aman. Nggak aman dari mana? Kita mau kajian pagi, siang, sore, malam, nggak ada yang ganggu, betul? Yang mau ngaji, monggo datang ke Masjid Agung, itu Quran pating telek-tek tinggal baca, nggak usah bayar. Perempuan pakai kerudung nggak ada masalah, laki pun menggunakan style Islamnya pun nggak ada masalah. Ya orang kafir, muslim pun akur. Negeri ini baldatun thayyibah. Kenapa kamu hayalkan sebuah keburukan? Ulah ijtihad segelintir manusia. Memang negeri kami Indonesia ini negeri yang jadi pasar bebas untuk menawarkan sebuah produk pemahaman. Tapi anak bangsa jangan gampang menerima pemahaman. Kitanya harus berilmu. Standar Islam ini mewarnai bukan diwarnai.
Dimanapun kita bisa menggapai kemuliaan. Saya bicara sama teman-teman bikers. Ini muter sama Muslim Biker Indonesia. Ini bukan klub motor, ini wadah yang merasa bikers bisa masuk dialog. Di sini kita bisa menjadikan sebuah wasilah untuk hijrah. Anak motor, di jalan itu ada pahala yang berceceran bisa kau ambil. Pahala apa, Ustaz? Ya Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah yang bilang, dialah Allah yang telah mendatarkan bumi ini untuk kalian. Berjalanlah di atas bumi ini. Ini Pulau Jawa sedang kami lewati nih. Padahal program kami itu 0 km Banda Aceh sampai Merauke. Sekarang Pulau Jawa. Demi Allah, saya bangga sekali ketika banyak hujatan, cacian ke negeri kita. Saya enggak percaya sosial media. Di Aceh kita bicara begini. Ini ribuan anak muda begini. Di Medan, di Riau, di Padang, Bukit Tinggi, Palembang, Lampung, ini Jawa sekalian. Dari kemarin kita Jakarta, Cirebon, sampai sekarang di Purbalingga, kondisinya begini. Dan saya yakin besok sampai Surabaya, Bali pun begini. Ini negeri Masya Allah, gairah belajarnya sudah timbul, cuma di sosial media dirusak. Makanya saya berani berkata 65% masyarakat Indonesia ini sudah memahami sunnah dengan benar. Kita tinggal tunggu waktu. Saya yakin 5-10 tahun ke depan Indonesia bakal menjadi sesuatu yang menakjubkan di muka bumi ini. Tinggal jaga ukhuwah di antara kita. Saya bilang sama para bikers, antum taat sama aturan main pemerintah saja, wallahi pahala bro. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Walaupun di garis bawahi dalam usulul fiqh, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Kita bicara bikers. Antum naik kendaraan safety karena Allah. Dan aturan main pemerintah pun ada. Wallahi antum pahala. Antum ngerti ini lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, hijau jalan antum praktekan, Masya Allah. Cuma kadang-kadang kitanya yang ngeyel. Kemarin sebelum berangkat teman-teman Muslim Biker ini di safety riding dulu sama di lantas dari kepolisian. Dijelaskan tuh, ini lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Cuma kalau di lapangan orang kita nggak begitu katanya. Justru kalau udah ngelihat lampu merah, lampu hijau jalan, kuning jalan juga, merah jalan juga gitu loh. Waduh, lampu kuning tuh hati-hati. Kalau udah lampu kuningnya kalau usahakan berhenti, sehingga kalau nanti ketemu lampu merah jadi nggak tabrakan kan gitu. Jadi kita nggak mumpung kuning kencengin, tuh. Yang lebih fatal lagi udah paham merah stop dibablasin. Wait, priwit polisi, ya kena deh. Selamat sore, iya Pak. Lihat lampu merah, lihat Pak. Artinya apa? Berhenti Pak. Kok nggak berhenti? Saya kira nggak ada Bapak. Jadi hukum dibikin tuh untuk dilanggar tuh kita tuh. Bukan nggak tahu ini sholat tanha anil faksa wal munkar. Bukan nggak tahu. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tahu. Kok tetap korupsi? Kok tetap nggak akur sama orang tua, nggak akur sama mertua? Bukan nggak paham. Kan harusnya asli nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi, harusnya begitu kan? Cuma kita nggak mengislah. Nah, tumpang tindih permasalahan yang seperti ini membuat kita merasa berat dalam hidup. Akhirnya kita berkata, ya Allah Ustaz, beratnya hidup, jalan makin membara. Begitu. Sehingga Anda lupa ujian yang kalian katakan jalan makin membara ini ya ujian dari Allah. Buat Allah itu nggak ada yang sulit. Lawang Allah punya ilmu kun kok, kun fayakun. Apa yang Allah nggak mampu, Allah maha mampu. Cuma kitanya yang nggak mampu mendatangkan pertolongan Allah. Itu permasalahannya.
Ustaz, indikasi ketidakmampuan kita dalam hal ini ada gak Ustaz? Ada. Kata ulama, ini kita nih mudah-mudahan nih bisa hilang nih indikasi ini nih. Yang pertama, kalau kita sudah merasakan rendah kemauan dalam menuntut ilmu, ini indikasi yang pertama nih. Kalian akan merasakan beratnya jalan dan akan makin membara. Coba mulai ukur, kalian sudah rendah kemauan dalam menuntut ilmu. Ketertarikan belajar sudah mulai hilang. Ya, yang namanya sujud di masjid itu nggak membuat dia bergairah. Kalau di tiap sejadah diletakkan duit 1 juta, sujudnya sampai khusyuk itu. Karena tahu ada yang dia butuhkan. Kalau Anda sudah merasakan kemauan menuntut ilmu ini rendah, buru-buru islah diri Anda. Karena ilmu ini akan mendatangkan sekian banyak kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa ilmu. Tidak ada kemuliaan tanpa ilmu. Iya, dia orang yang berilmu dan dia tahu sekali. Masya Allah. Yang kedua, indikasi tersebut, yakni kalian sudah mulai merasakan malas untuk berdakwah di jalan Allah. Dakwah yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nar. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah repot mendakwahkan orang lain, dakwahkan dirimu. Si ayah kalau udah mulai berasa ini anak enggak nurut, jangan anak disalahin. Ini anak kalau sudah mulai enggak nurut, ibu jangan benci anak. Anak mah lembaran putih yang diwarnai. Ya siapa yang enggak kesel kan? Disuruh malah melengos, dipanggil malah kabur, sakit kan? Saya pengen punya anak, nggak pengen yang kayak begini. Dulu nggak begini nih anak, kok sekarang begini? Tanya penyebabnya. Kalau saya yang nanya dia diem aja saat. Udah saya yang nanya, bapak minggir dulu udah. Sini sayang. Kamu kenapa kalau bapak ibumu manggil nggak nurut, melengos, kadang-kadang malah lari. Dia diem aja. Kalau ditanya jawab. Dia ngambil napas, kayak berenang gaya dada. Kenapa? Aduh, bingung ngomongnya Ustaz. Ustaz, bukan anak dia sih. Nunjuk sana. Ya alhamdulillah sih anak sono bukan anak sini saya bilang. Kenapa? Orang tua saya nggak boleh lihat muka anak nyuruh. Dari dulu saya udah kesal sendiri Maksud saya begini, saya mah nurut disuruh cuma kalau buat yang nggak penting nggak usah nyuruh. Tuh orang tua tuh penyakit. Anak nggak ada ide buat nyuruh. Anak lewat, nah sini langsung. Ini hal sepele loh, ini kisah nyata loh. Sehingga anak pegal sama orang tua. Lihat, jangan salahkan dia, salahkan diri kita. Jangan-jangan ada penyebabnya ini. Bapak jangan salahkan istri Pak kalau sampai dia nggak nurut. Lawang bapaknya nggak pernah nurut sama dia. Begitu pula sebaliknya, ibu jangan pegal sama bapak bu. Lawang bapaknya pegal banget sama ibu. Islah diri kita. Asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Coba jangan malas dalam berdakwah untuk diri kita dan keluarga kita. Ini kalau terjadi kemalasan, indikasi yang kedua, kita ini akan merasakan beratnya jalan dalam hidup ini. Kayaknya berat banget. Yang ketiga kata ulama, kebiasaan buruk lari dari tanggung jawab. Kita ini banyak yang lari dari tanggung jawab. Maksudnya apa? Kalau Anda seorang anak, kewajiban Anda berbakti. Kalau Anda seorang tua dari seorang anak atau sekian banyak anak, tolong dong kewajiban nafkah dan contoh. Kalau Anda rakyat, nurut dong sama pemerintah. Kalau Anda pemimpin dalam sebuah pemerintahan, tolong dong pahami rakyatmu. Sehingga kamu akan tahu nanti
Nggak ada kesombongan dalam diri seorang anak ketika dia berbakti. Anak yang berbakti sama orang tua low profile, merendah dia. Nggak jadi sombong ya. Lu kenapa begitu jalan? Ya orang berbakti sama orang tua. Ya nggak usah gitu-gitu amat kali berbakti. Bapak habis ngasih nafkah ke ibu, ke anak, napas pindah ke hidung. Gitu harus. Kenapa jadi begitu, Pak? Ya biasa di sini sih kalau nggak ada saya pada mati ini. Jadi sombong. Ibu gitu juga sama bapak. Masya Allah. Jangan, itu mah kewajiban. Dan itu bukti sebuah tanggung jawab. Kamu tercipta untuk itu. Seperti orang yang tercipta untuk ibadah, tolong tanggung jawab. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang bikin kamu enggan beribadah sama Tuhan kamu? Yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apapun Allah ciptakan baik buat kamu. Iya. Kamu enggak mengislah dirimu. Kamu lari dari tanggung jawab. Dulu kamu milih seorang pemimpin. Sekarang sudah terangkat, kamu hujat, kamu caci. Kamu lupa orang bisa hilaf. Hujatan, cacian, makian gak merubah karakter seseorang. Doa. Anda pegel sama Pak RT sebagai ketua rukun tetangga. Anda kesel sama Pak RW sebagai ketua rukun warga. Anda kesel kepada lurah sebagai ketua sebuah kampung kelurahan. Kesel sama camat, sama bupati, sama wali kota, sama gubernur, sama presiden, kesel. Kalau dia seorang muslim, doain. Kalau boleh jujur, udah ada yang ngedoain pemimpin belum hari ini? Yang gak usah jauh-jauh dah, doain RT udah belum? Kan pengen punya RT orang soleh, didoain belum? RW kenal juga kagak. Lurah boro-boro, camat, bupati, wali kota ya belum, presiden, udah ada yang doain presiden belum hari ini? Ayo ngaku, goyang semua malah. Terus di mana arti sebuah hadis yang mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Kita melupakan fungsi ini. Kita cuma pengen merubah tanpa doa, ya nggak bisa. Bagaimana anak ini baik tanpa doa orang tuanya? Bagaimana pemimpin ini baik tanpa doa rakyatnya? Nggak bisa. Dulu Muaz bin Jabal dinasihatin sama Rasul, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nanti kamu dalam berbuat baik, berdakwah di masyarakat, jauhkan dirimu dari doa orang yang terzolimi. Kenapa? Doa orang yang terzolimi ini tak ada batas antara dirinya dengan Allah. Tolong jangan. Nah sekarang rakyat merasa terzolimi, ya doanya mustajab. Sementara rakyatnya nggak nuntut ilmu, hatinya kotor, sumpah serapah yang keluar. Kurang ajar terus. Ini saya ketawa geli, ada kisah nyata ini. Pernah musim hujan, ada orang bawa kendaraan. Ya awalnya sih dia curhat, Ustaz kayaknya saya punya penyakit insomnia Ustaz, nggak bisa tidur malam. Dulu mah saya nggak begini Ustaz. Tahu penyebabnya apa? Tidur siang sebentar yang ngantuk malam nanti. Udah Ustaz. Atau kamu kalau bisa malam itu jangan banyak makan biar gampang tidur. Udah Ustaz. Tetap nggak bisa. Kok jadi susah begini? Kenapa? Tilik punya tilik, ternyata dia pernah punya salah. Musim hujan banyak genangan air. Kalau bawa kendaraan tuh ngebut, orang lagi nunggu bis kecepratan. Ini yang kecepratan kan kezolim. Cuap, kampret. Itu orang nggak berubah jadi kampret, cuma kan kampret nggak tidur malam.
Hati-hati sama dua orang terzolimi loh, hati-hati ya. Berarti banyak kampret di sini tadi ya. Ini mulut loh. Sumpah serapah yang keluarkan langsung ke langit. Langit tertutup langsung ke bumi. Pintu bumi tertutup langsung ke orang yang dihujat, dilaknat. Kalau betul terjadi, kalau enggak kembali pada orang yang melaknat. Akhirnya lihat, kita beragama dengan Google dan sosmed, informasi dari mereka yang kita nggak tahu sebenarnya. Terjadilah obrolan mira, perdebatan antar kita yang belum tentu benar. Ini nggak main-main. Sampai kita lupa ada syariat. Pengen pemimpin bener kok dibikin anekdot, karikatur disebar. Ghibah. Nah kalau sudah ghibah dosanya berat. Riba kata Nabi ada 70 cabang. Dan dosa riba yang paling berat, ya, dosa riba itu adalah seperti berzina dengan orang tua sendiri. Dan dosa ghibah, dosa riba yang paling berat itu adalah seperti berzina dengan orang tua sendiri. Dan ghibah lebih dari itu dosanya. Masya Allah. Kebayang gak tuh tumpang tindih permasalahan? Masya Allah. Udah, jangan lari dari tanggung jawab. Mulai mengkritisi diri. Anda siapa? Disiplin diri. Karena dengan disiplin Anda akan mulia insya Allah. Yang keempat, kata ulama, bermalas-malasan dalam melakukan kewajiban-kewajiban beribadah. Ini kondisi orang merasakan berat, jalan makin membara ini karena ibadah itu males. Semangat untuk sholat enggak selevel semangat untuk aktivitas dunia. Kita datang ke masjid itu berjalan enggak secepat jalan kalau nonton konser di alun-alun. Ada janji indah yang Allah janjikan ketika Anda intizar menanti waktu sholat, berpahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah. Oh pahalanya Masya Allah. Anda jawab azan sejauh suara muazzin. Tapi enggak Anda pedulikan. Karena Anda pikir Allah udah yang penting gugur kewajiban. Dia lupa bukan Allah yang butuh masyarakat. Masyarakat yang butuh Allah. Allah enggak takut. Bahkan semuanya pun bisa Allah musnahkan. Karena Allah tahu sendiri tujuan menciptakan manusia untuk apa. Cuma manusia ini bermalas-malasan. Apa yang membuat kalian malas? Kalian ibadah baik buat kalian. Apa kata Rasul? Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Kamu sholat, kamu yang untung. Kamu taat dengan Allah, Rasul dan pemimpin, kamu yang untung. Kamu gemar memberikan zakat, nafkah, infak, sedekah, kamu yang untung. Enggak jadi miskin karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Sudah. Anda bersilaturahmi, Anda yang diuntungkan. Anda saling menziarahi, Anda yang diuntungkan. Kenapa? Karena memang menyehatkan. Saya bilang sama teman-teman sahabat muslim biker, ini kita ini jalan pengen menziarahi saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Antum nggak capek Sat? Ya capek lah, mengenal robot capek. Cuma ana yakin sekali yang bikin sehat ini. Kata Rasul, man aroda yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, suruh sambung tari silaturahmi. Enggak ada ajakan minum suplemen, enggak ada. Pengen sehat, pengen panjang umur, banyak rezeki, minumlah suplemen ini. Enggak ada gitu. Enggak, udah enggak usah khawatir. Ya tapi kan kita udah bismillah. Jangan ilangin kebiasaan. Kalau Anda sekarang hebat karena dulu Anda begini-begini, tolong jangan dihilangkan begini-begininya itu. Dulu Anda sering ketemu sama orang tua waktu belum sibuk.
Allah berkahkan hidup Anda sekarang sukses. Tolong penyebab sukses jangan dihilangkan itu. Dulu Anda sering ketemu sama orang-orang tua di kampung, bersilaturahmi, bawakan zakat, infak, sedekah. Sekarang Anda mulia, jangan lupain tuh. Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Jangan kalian remehkan kata Rasul. Kalian ini sukses karena doa orang lemah di antara kalian. Jangan dilupakan. Seakan-akan gak sempat lagi, jangan. Kalaupun gak sempat nemuin mereka, jangan sampai gak berjamaah sholat. Ini masjid agung, gak ada masalah. Lakukan ibadah bersama-sama. 5 waktu kita bersilaturahmi. Allah berikan berkah semuanya kalau betul caranya. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Allah gak bakal bohong. Cuma kitanya yang gak yakin, dikritisi. Udah, kalau udah mulai bermalas-malas dalam masalah ibadah, ini penyebab beratnya hidup. Terasa jalan makin membara. Asli diri kita. Mulai tanya, apa yang membuat kita malas? Ternyata kita nggak semangat sama yang namanya sholat. Kita nggak kenal Allah. Cuma semangat pengen berbuat baik atau meminta kebaikan dari Allah, tapi nggak kenal Allah. Orang kalau sudah nggak kenal Allah, dia nggak cinta sama Allah, ya pantesan malas-malesan. Kenapa dia bisa rajin menemui orang yang dia suka? Karena dia kenal, dia tahu. Walaupun tawaran dalam Islam itu kan bahwa ya wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan sabar dan salat. Kamu kan pasti minta tolong wahai manusia, pasti tolong sabar, tolong salat. Ada ayat yang mengatakan seperti ini, cuma enggak dia pakai. Bahkan dia balik. Yang dia rasa salat yang bikin dia sabar, bukan. Ujian pasti berlalu, tapi cara minta tolongnya di sela-sela kamu bersabar menghadapi ujian, sholat. Karena sholat ini yang membuat kamu ini gak berbuat negatif. Kamu diuji sabar. Kalau kamu sudah kenal Allah, karena kamu yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Iya. Dia bersabar, dia sholat. Baru dia rasakan tertolong. Betapa enaknya sholat dalam kondisi diuji. Kita kalau lagi nggak berat ujian, sholat ngepot, cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, beres. Kata Nabi, ulang sholat kamu kayak matok loh begitu. Iya, tergopoh-gopoh. Tapi giliran punya masalah, pegel sama pekerjaan, kecewa sama pimpinan, ribut sama orang tua, pegel sama anak, lihat, kesal sama pasangan. Allah. Kita bisa lihat orang lagi pegel no. Harusnya nggak saat pegel doang dia begitu. Cuma itu yang terjadi. Tapi inilah indahnya hadis yang mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama seseorang, cinta sama satu kaum, Allah uji. Ujian itulah yang membuat orang khusyuk dalam ibadah. Tidak ada kezaliman dalam takdir. Kalau kamu kenal Allah dengan cara yang benar, kok dia bisa malas beribadah? Dia tidak kenal Allah. Iya, terbukti, jujur aja. Dari sekian ribu manusia yang hadir, coba hafal gak nama-nama Allah? Sedikit yang hafal. Cuma ngakunya hamba Allah, tapi nggak hafal nama Allah. Banyak. Sholat. Kata Rasul, kalau bicara sholat, ada orang yang 60 tahun sholat, 60 tahun sholat. Allah batalkan sholatnya. Kita berapa tahun sholat? Ingat-ingat, saya tuh taubat 2016, baru 2 tahun dong. Saya balik 14-15. Sekarang saya umur 20. Baru 5 tahun dong. Oh, kalau saya alhamdulillah Zat, saya sudah sholat dari zaman kecil Zat. Usia saya sekarang 55.
Sekecil-kecilnya orang 15 tahun betul. Ya Allah, baru 40 tahun. Ini ada yang 60 tahun Allah batalkan. Kebayang gak? Bagaimana orang bisa merasa ibadahnya diterima sementara dia gak kenal Allah? Akhirnya tumpang tindih permasalahan keluarga kecil, lingkungan besar atau negara. Allah turunkan ujian yang tak kunjung reda. Kenapa? Karena masalah-masalah buruk yang kalian lakukan itu yang terjadi. Padahal tujuan Allah mendatangkan ujian ini untuk kemaslahatan kalian. Sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kesesatan, kesulitan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Kalau boleh dicontohkan hadis ini mengamsalkan negeri kita, betul? Serasa sulit di negeri ini, ujian makin berat. Iya, yang disuruh itu kembali ke agama kalian. Ini musuh-musuh Islam tahu orang Islam sudah mulai bangkit. Di setiap kota kajian sepenuh ini. Langsung musuh-musuh Islam, Syiah, laknatullah ala Syiah, para Khawarij, bahkan sampai komunis pun nimbrung dalam hal ini. Waduh, ini kalau orang Indonesia ini kembali ke Islam yang benar, Islam yang dibawa sama Rasul, waduh kacau ini. Yuk kita bikin Islam Nusantara supaya banyak dispensasi. Loh kan Nusantara beda sama Arab gitu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebayang gak sih kalau kita gak paham Islam dengan benar, akhirnya kita diwarnai bukan mewarnai. Kita gak bisa menghindar. Ini ujian. Lawang memang dunia ini medan ujian, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita lupa Allah uji kita untuk mendatangkan cintanya. Cuma karena kita nggak paham, itulah yang terjadi. Akhirat talbis. Kita cuma hayalkan kebaikan dengan cara yang diharamkan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kita nggak pengen seperti itu. Ayo kenali Allah dengan benar. Ayo kenali yang bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ayo kenali Islam ini dengan benar supaya Anda tidak merasakan berat dalam hidup. Karena kalau Islam yang benar, Islam yang tanpa embel-embel, yang Quran katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui cuma Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang mewarnai dunia. Tapi enggak pernah dikatakan Islam duniawi. Dunia yang Islami. Islam yang datang ke benua Amerika menjadi Amerika yang Islami. Datang ke Afrika, Afrika yang Islami. Datang ke Nusantara, Nusantara Islami. Bukan dibalik, Islam Amerika, Islam Afrika, Islam Nusantara. Bukan. Kok bisa begitu, Ustaz? Saya nggak paham juga. Amal nih aki-aki satu nih, misalnya. Umur udah gak lama lagi, ya Allah, ya Allah. Kita doain ya, biar diberikan hidayah insyaAllah. Karena hujatan juga gak membuat orang mulia, betul? Doakanlah Allah kasih hidayah insyaAllah. Kalau dia dapat hidayah, dia ngomong langsung, minta maaf sama masyarakat. Jadi masyarakat tahu dia salah. Karena ini pasar bebas di Indonesia, ada aja yang ngikutin nanti. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen kembali kepada fitrah yang benar. Ini kita silaturahmi pengen begini nih. Karena nggak berasa di negeri kita ini sudah banyak sekali usaha untuk perusakan akidah bangsa. Padahal janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Indikasi yang kelima, yakni selalu mencari pujian orang lain. Kita lupa innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat
Katakan ya Muhammad dan ajarkan sama umatmu, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Cuma banyak orang yang dibalik, solat pengen dilihat orang, motong korban nunggu dilihat orang dulu, hidup pengen dipandang orang, kematian pun berani mati karena orang, bukan karena Allah. Itu yang terjadi. Solat kalau dilihat orang, Idul Fitri sama Idul Adha penuh. Giliran solat yang wajib 5 waktu mah innalillah. Tapi sekarang udah alhamdulillah, saya nggak bisa ngomong kayak begitu karena insya Allah ini perubahan generasi bangsa ini yang namanya sholat, masya Allah. Dan saya yakin Purbalingga ini seperti itu. Saya yakin sekali. Makanya Allah akan berikan keberkahan buat kota ini insya Allah. Dan kota-kota lainnya juga sama. Iya. Penyembelihan juga sama, udah mulai paham nih. Dulu banyak yang nggak paham. Satu kelas beli kambing dulu. Anak-anak suruh patungan. Terkumpul dana 5 juta. Alhamdulillah. Kelas 2B korban 2 kambing. Masya Allah. Sekelas korban 2 kambing. Syariatnya 1 orang 1 kambing, betul. Bahkan yang lebih fatal lagi, 1 RT motong sapi. Di badan sapi dipilok, korban RT 1 RW 2. Setahu saya syariat 7 orang maksimal. Dulu begitu, pengen dipandang orang. Dikumpulin korban depan masjid. Masjid kebagian baunya doang, betul. Kayak zaman Nabi nggak ada orang yang berkorban. Berkorban sudah ada, sudah dicontohkan sama Rasul. Nggak ada yang ngumpulin hewan korban depan masjid, nggak ada. Nggak ada. Dicari tempat lain untuk menyembelih. Karena mereka tahu dicontohkan seperti itu. Iya. Kehidupannya begitu juga. Renovasi rumah, bagusin rumah tuh, main di chat kan mau ada tamu, begitu. Pengen dilihat orang, lihat. Sampai disibukkan sendiri ngumpulin banda dalam rumah. Dulu rumah kecil komplain pengen punya rumah gede. Udah punya rumah gede bingung isi apa. Udah diisi miring jalannya. Dunia gak ada beresnya. Cuma gara-gara pengen dilihat orang. Giliran sholat sendiri di rumah pakai baju butut. Giliran ke masjid, masya Allah, bagus. Cuma kenapa di rumah gak sebagus di masjid, kan begitu? Harusnya begitu. Idul Adha, Idul Fitri, datang ke tempat tanah lapang sholat, pakai baju bekas begadang malam. Ditegur sama ustadz, baju barunya mana? Ntar buat muter. Lawang sunahnya baju baru buat sholat kok buat muter. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mesti dibuang jauh-jauh ini. Ini terjadi sehingga akhirnya kita merasakan rendah dalam cita-cita, berat hidup. Kita mengatakan jalan makin membara. Aduh berat banget Ustaz hidup. Enggak berat. Andanya yang memang yang nggak mau menyikapi hidup. Anda punya Allah yang nggak berbuat zolim. Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, enggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mendustakan janjinya. Cuma kita yang enggak paham Allah, kita yang enggak kenal Allah, ujian dianggap sebagai azab yang pedih. Bukan. Tapi lihat hikmah di balik ujian tersebut. Dari kemarin orang menggalang dana buat Lombok, wajib galang dana bantu Lombok. Bukan cuma membantu Lombok, cari penyebab murka Allah, cari. Belum lama tsunami di Aceh dan pesisir pantai lainnya, Pangandaran. Sekarang Lombok, entah habis ini apa lagi. Mau sampai kapan negeri kita diuji seperti ini? Penyebabnya apa Ustaz? Tabayatum bil inah. Kalian terbiasa makan riba. Akhadtum ajnabal baqar. Kalian enggak pandai memilih pemimpin. Karena kita bukan rakyat yang pandai. Padahal pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Raditum bizar'i. Kalian enjoy dengan perekonomian.
orientasi cuma kerja. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan. Allah liputi kalian dengan kesesatan. La yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Masya Allah ya. Ini sepintas jalan makin membara nih seperti ini. Ya nggak berasa ya, waktu bergulir cepat. Jam lebih kita sudah bicara, kita berdialog deh ya, untuk memastikan mungkin ada yang ditanyakan di dialogi, silakan. Karena rangkaian touring kita ini nyambung bahasannya. Jadi teman-teman nanti walaupun mungkin terkesan selewatan kita kajian, sepintas kita kajian, bukan berarti kita nggak bisa kajian bersama. Karena setiap live Al-Azifi Channel ini bisa diikuti di streaming YouTube dan lainnya. Ya, yuk silakan yang mau ditanyakan, fadhal. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan menggunakan kertas. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, sekali lagi infak yang diperoleh pada kesempatan ini akan dipergunakan disalurkan ke Lombok. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan berpartisipasi. Fadhal. Ada lagi khalas? Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Ustaz, syarat taubat dari riba. Iya, keluar dari riba. Saya baru tahu KPR yang saya ambil mengundang riba, mengandung riba. Untuk melunasi belum ada biaya. Apakah rumah harus saya tinggalkan sedangkan DP rumah adalah uang dari orang tua? Bagaimana orang tua ridha? Wada' ma baqiya minar riba. Antum selesaikan, jangan diulang lagi. Jadi setiap hal yang sudah antum lakukan, cara keluarnya gitu bertahap. Syukur kalau antum bisa cari backup. Tapi kalau enggak, selesaikan, jangan diulang. Wada' ma baqiya minar riba. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, inilah kita berharap nanti kita punya pemimpin yang akan datang ini betul-betul mengerti bahwa riba itu haram. Ya, kita berharap riba itu haram. Nah, dia tahu sekali itu, sehingga nggak diiklankan. Ini negeri kita ini kan mayoritas Islam, cuma iklan pinggir jalan semua dosa. Dari kemarin jalan touring dari Jakarta sampai sekarang di Purbalingga itu kiri kanan ajakan dosa semua. Merek rokok bermerek-merek. Ini iklan handphone yang ditonjolin muka perempuan sama pundaknya. Saya bilang Masya Allah, ini jual handphone, jual orang sih. Masya Allah, ini ajakan KPR, BTN, Gadai, BPKB, STNK, riba semua. Orang Islamnya tenang-tenang saja. Buminya, negerinya ini diinjak-injak. Anak bangsa, ayo bangkit. Buktikan Anda cinta sama negeri ini. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis, kata pepatah. Kalau memang cinta tanah air bagian dari iman, buktikan. Caranya bagaimana? Tuntut ilmu, jadi rakyat yang pinter, sehingga nggak diwarnai, tapi mewarnai. Mana manusia-manusia mulia yang pernah ada dulu, mana? Kita dimasuki oleh contoh-contoh yang aneh. Bahkan kemarin di masjid mana saya lihat itu ya, Masya Allah, tempat jalanan ikhwan itu gambarnya itu pendekar Jepang. Saya bilang nih kayak nggak ada orang-orang mulia di negeri kita. Yang masuk tuh hero, pahlawan-pahlawan dari orang kafir semua. Lalu Kapten Amerika. Anak-anak kita bangga sama Kapten Amerika. Padahal kita punya kapten yang bisa memimpin pasukannya, Kiai Haji Nur Ali dari Nahdlatul Ulama, Jenderal Sudirman dari Muhammadiyah, enggak dibahas. Ada The Tours. Kalau udah ngambek martilnya muter. Ada lagi Hulk, buru manusia hijau. Macam-macam anak-anak kita di brainwash sama begituan, kayak kita kurang pahlawan. Dilupain. Akhirnya gara-gara kita nggak merhatiin pahlawan, beberapa pahlawan yang pakai jenggot dibikin klimis sekarang itu. Sama orang-orang sekarang yang nggak demen jenggot tuh. Karena kita anak bangsa sendiri nggak tahu sunnah Nabi, nggak tahu itu. Ya, aduh, udahlah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semua insyaallah. Ya, antum yang nanya ini, anak kasih buku nih. Adab harian seorang Muslim sehingga manfaat insyaallah.
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah kebiasaan mencela makanan termasuk indikasi jalan makin membara? Iyalah. Salah satunya itu mencela nasib, mencela makanan. Kenapa makanan dicela? Udah nikmatin aja udah. Fakulu mimma yali, makan yang paling dekat, makanya biasain, jangan suka mencela. Kayak kita kalau mau kondangan, makan yang paling dekat. Yang enak jauh tat, ya lu muter dah. Jangan sampai begini susah sampai. Akhirnya baju kena kuah gara-gara begitu. Ya, mencela makanan tuh nggak boleh. Daripada mencela makanan, mendingan ini ada gantungan kunci buat ente nih, ya. Tarik gas sedikit, cari makanan yang enakan di luar dah. Pak Ustadz, bagaimana solusinya ketika laki-laki berenang tapi auratnya terlihat karena tuntutan tidak boleh memakai baju? Ya nggak usah renang, gitu aja pusing. Pusing gitu aja. Saya udah tahu tat, makan minum nggak boleh berdiri, cuma di kondangan nggak dikasih bangku. Terus gimana tat? Ngapa jadi saya yang pusing? Saya bilang, kalau saya jadi kamu bawa kursi lipat, saya bilang gitu loh. Atau mendingan saya bungkus dah kalau memang harus makan juga. Atau saya nggak makan. Jangan jadi orang yang terwarnai. Kok jadi terwarnai? Jangan. Masa ya yang punya kolam renang nggak mau berpikir kalau sepi? Nggak ada yang mau berenang. Nanya kenapa? Karena nggak boleh pakai celana panjang. Gitu. Coba. Kan hukum asal perenang penyelam itu pakai baju karet. Antum nontonnya di Olimpiade sih, ya. Coba di penyelam-penyelam pencinta terumbu karang itu, semua pakai baju renang. Ya jadi jangan paksakan. Antum olahraga apa aja boleh. Itu apa istilahnya ya? Al-aqus salim fi jismis salim, boleh itu. Akal yang sehat di badan yang sehat, olahraga boleh. Tapi jangan melanggar. Main bola, lutut jangan kelihatan. Itu sahabat saya itu ya. Salah satu pembulu tangkis Ihsan itu, Masya Allah sudah ngaji rutin. Bodoh amat orang mau bilang dia pakai stocking dalam, saking dia mempertontonkan haramnya aurat ditampakkan itu. Bukan masalah menang atau kalah, siarnya dikedepankan. Islam harus begitu. Udah saatnya kita bangga dengan Islam kalau pengen berjaya. Ketika Allah menguji kita dengan cobaan yang berat, bagaimana membedakan apakah itu azab atau ujian yang hikmahnya kita akan dikehendaki kebaikan oleh Allah? Gini, kalau anda sudah berbuat baik masih diuji, itu ujian. Tapi kalau anda memang berbuat salah, Allah uji, itu azab. Ya. Nabi Nuh punya anak durhaka, ujian. Ya. Ibrahim alaihissalam punya ayah durhaka, ujian, gitulah. Ya. Tapi kalau Fir'aun punya anak angkat Musa, azab. Emang dia bikin dosa, betul ya? Makanya kritisi diri kita, orang akan terkritisi. Kenapa Allah turunkan azab bala nggak berhenti? Kritisi. Ternyata betul ya, negeri kita sedang digoncang oleh kesyirikan, Syiah, komunis dan lain-lain. Ini anak bangsa sudah harus kompak nih, kita bangkit nih ya. Udah buang khilaf di antara kita, sudah dibukukan, belajar. Jangan sampai kita menjadi sebatang lidi yang mudah dipatahkan. Tolong jadilah segenggam lidi yang sulit untuk dirusak. Itulah kemuliaan. Jaga persatuan dan kesatuan. Allah muliakan negeri kita insyaallah. Iya. Ini boleh kasih buku juga yang nanya tadi. Assalamualaikum Ustadz, afwan. Ustadz izin bertanya. Bagaimana caranya dalam melanjutkan niat dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah? Meluruskan niat. Tayyib akhi. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya Allah, dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Artinya antum sebelum menuntut ilmu harus tahu, kenal Allah dulu yang punya ilmu. Jangan cuma minta tapi nggak paham, jangan. Ada kemuliaan di balik itu semua. Jadi kenali Allah dengan benar. Kemudian antum harus menjaga yang antum makan.
Karena orang yang menjaga syubhat tidak dikonsumsi, kata Imam Syafi'i, syubhat itu haram buat penuntut ilmu. Takutnya ada talbis dalam badan dirinya. Semoga Allah jaga ilmu antum insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh kami pemuda untuk bisa memperbaiki negeri ini Ustaz? Jadilah pemuda yang berilmu. Bukan pemuda yang diwarnai, tapi mewarnai. Pemuda yang gemar membaca. Saya lagi coba gemboskan ya, bagaimana caranya di tiap kota di Indonesia ini ada perpustakaan besar yang memfasilitasi buku-buku ulama. Bukan mall yang dibesarkan. Ini mumpung anak-anak muda lagi rajin belajar, berikan sebuah wadah seperti masjid ini, cari ruangan yang besar, bikin perpustakaan yang besar, fasilitasi. Yang ruangnya AC, yang mungkin kita pakai di manage lah. Yang mau baca ya free wifi atau apa, sekalian bisa beli minuman apa, pokoknya di manage. Buat sebuah kebiasaan gemar membaca. Kalau anak muda sudah berilmu, aman. Akan timbul Abdullah bin Abbas baru. Yang dikatakan apa? Perpustakaan yang berjalan. Anak muda yang cerdas. Karena jujur ada regenerasi loh. Ini kalau yang tua-tua di atas kita bilangin susah, nasihatin gak didengar, udah kita liatin aja paling berapa lama lagi sih. Ya ilahi Rabbi subhanallah, umur sittin wa sab'in suf, 60-70 umur, emang mau berapa? Nah kita yang muda siap untuk menggantikan itu semua ya. Jadilah generasi yang Rabbani, generasi yang bukan kerjaannya menghujat, tapi mempersiapkan diri untuk menjadi hal yang baik buat negeri ini insyaallah. Oke, ada lagi? Oh masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya iya nulis bertanya maksudnya. Saya termasuk orang yang suka motoran Ustaz. Tapi terkadang muncul kesombongan ketika di jalan. Menurut Ustaz gimana Ustaz solusinya? Ya jangan sombong. Ya Allah, ente yang naik motor ada yang pusing gimana sih ya? Biasain itu motor dibeli untuk apa? Ya, jadi orang tuh beli sesuai kebutuhan. Saya sering sekali dikomentarin tuh kalau di sosial media tuh, wow Ustaz Subhan sombong, motornya besar, pasti mahal, orang kaya, astagfirullahaladzim. Saya bilang kok begitu sih omongannya? Saya bilang demi Allah, saya pakai motor besar karena kebutuhan. Kalau saya pakai Matic yang kecil saya zolim, saya bilang begitu. Makanya saya pakai motor besar supaya ngimbangin bentuk saya yang kecil, besar gitu ya. Kenapa sih mesti suzon antara anak bangsa gitu loh? Lawang tinggal nikmatin kok. Yang penting antum beli kendaraan buat apa? Karena kendaraan anda kan bakal ditanya sama Allah, betul? Dulu namanya khairil musawwamah. Zaman Rasul itu kuda perang itu baby Benz dulu. Masya Allah, makin mewah kuda tuh makin jaga, tapi sesuai kebutuhan. Sekarang juga sama, ente beli motor buat apa, beli mobil buat apa? Kemarin saya di Jepang ngomong-ngomong sama orang di Jepang, katanya aneh orang Indonesia, karena orang Jepang sendiri yang bikin mobil itu ada mobil sampai 400-600 cc di sana. Dan nyaris mereka pada nggak demen mobil, sukanya jalan di sana. Kita aneh sama orang Indonesia, kenapa? Berani bayar miliaran buat macet. Beli mobil cuma buat macet. Dilap tuh mobil. Sampai kayak kelomangan, kiong jalan. Gitu. Jangan, manfaatnya apa? Jujur, motor-motor besar kalau dipakai buat touring, ya, kita jadi ngomong nanti sama pemerintah. Tolong dong infrastrukturnya dibagusin. Saya keliling ke beberapa negara, pemandangannya bagus, Indonesia lebih bagus. Wah, itu jalanan di Purbalingga tadi asik bener itu, masya Allah.
Bagus tikungannya, Masya Allah. Andai semua jalanan dibikin sebagus itu. Ini banyak orang bertasbih loh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena pengalaman juga kemarin saya jalan dari Lampung, Tulang Bawang sampai ke Palembang. Pemandangannya bagus. Sampai di Palembang saya ditanya sama Pak Kapolres, "Gimana Ustaz, pemandangannya bagus?" "Wallahu alam," saya bilang gitu. Saya lihat jalanan aja yang hancur, saya bilang. Saya pengen bertasbih cuma nggak bisa. Ada istighfar, astagfirullah, saya bilang. Ya, jadi antum luruskan niat, semoga Allah jaga niat antum tersebut insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa semua dibahas ya. Ya Allah minta maaf. Nanti pertanyaan antum ini Anda baca juga, kalau penting nanti Anda jawab insyaallah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat Anda pribadi jamaah sekalian. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto ya. Nanti sama kita belajar di sana. Cuma mungkin sebelumnya saya juga pengen tanya, di Purbalingga ini yang datang ke Purbalingga untuk kajian, yang rumahnya paling jauh siapa? Betul. Ada? Antum? Mana? Banyumas, Brebes. Masya Allah. Datang untuk kajian, Pak. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Brebes? Ada. Oh, Masya Allah. Brebes paling jauh berarti ya. Masya Allah. Semoga Allah muliakan antum. Anak kasih gantungan kunci juga buat antum nih. Semoga Allah muliakan antum nih. Ada yang paling tua di sini? Nggak apa-apa, ngaku aja, beruntung, Pak. Berapa? 86. Ada yang mau ngalahin? 86. Hah? Berapa, Bu? 80? 83. 83, 86. Masya Allah. Ini dua-duanya nih Masya Allah. Cuma karena yang lebih tua ini 86, saya kasih buku. Bapak gantungan kunci aja, Pak. Bisa diambil nanti, Pak ya. Semoga Allah kasih berkah insyaallah nih Pak ya. Masya Allah. Ada yang paling muda? Ada yang paling muda? Ada yang paling muda? Kamu berapa sayang? Berapa? 11. Ada yang di bawah 11? 10. Ada yang di bawah 10? Nah, ada yang lebih kecil. Kamu yang 10, Ustadz namanya siapa? Namanya siapa? Antum yang umur 11, Ustadz namanya siapa? Yang paling kecil Ustadz siapa namanya? Pasti belum karena digendong bapaknya nih ya. Ini yang kecil dua ini bisa diambil nanti ya. Kamu sama dia insyaallah manfaat ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, keistiqomahan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah. Jamaah Purbalingga, jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, buang perbedaan sejauh-jauhnya. Yuk cukup dengan belajar solusinya insyaallah. Ya jangan bosan doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia nih. Doakan bangsa ini, semoga Allah luruskan akidah, kuatkan sunnahnya insyaallah ya, dan diberikan pemimpin yang betul-betul bisa membimbing rakyat ke jalan yang benar insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.